Masih sering saya ditanya, tujuannya orang memakai pengasihan itu apa? Itulah yang akan saya bahas kali ini, yaitu tentang macam-macam tujuan orang mengamalkan ilmu pengasihan. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Masih sering saya ditanya, tujuannya orang memakai pengasihan itu apa? Itulah yang akan saya bahas kali ini, yaitu tentang macam-macam tujuan orang mengamalkan ilmu pengasihan atau bahkan ilmu pelet. Terlebih dulu, perlu saya tekankan dulu bahwa istilah pengasihan ini adalah istilah luasnya. Ada dua jenis pengasihan, yaitu pengasihan umum dan pengasihan khusus. Jika pengasihan umum ditujukan untuk banyak orang, maka pengasihan khusus ditujukan untuk satu orang. Dan karena pelet biasanya ditujukan untuk satu orang tertentu, maka dapat dikatakan bahwa pelet adalah bagian dari ilmu pengasihan khusus. Artinya, pengasihan belum tentu pelet, tetapi pelet sudah pasti pengasihan. Itulah mengapa dalam video ini adalah istilah pengasihan yang lebih banyak saya pakai. Sebab inilah istilah yang mencakup semuanya. Jika adalah pengasihan umum yang kita bahas, maka kebanyakan orang mengamalkan pengasihan atau menggunakan sarana pengasihan untuk meningkatkan daya tariknya. Juga meningkatkan kepercayaan dirinya, agar tampil lebih menarik di hadapan semua orang, termasuk lawan jenis. Tetapi kaitannya dengan pengasihan khusus, maka tujuannya adalah memikat satu hati orang tertentu yang dituju. Nah, mengapa orang merasa perlu atau ingin memikat satu hati orang tertentu? Alasannya bisa macam-macam. Contohnya, yang pertama, adalah karena orang yang dikasihi ini sangat sulit didekati. Ibaratnya baru mau mendekat saja, yang bersangkutan sudah menjauh duluan. Dalam hal ini, maka dimaksudkan agar si target yang dituju bisa bersikap lebih terbuka dan menerima niat baik kita. Kemudian yang kedua, ada kalanya juga pengasihan diamalkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa rindu di hati orang yang dimaksud. Kalau tujuan yang ini, target yang dimaksud biasanya sudah pernah ada hubungan dengan si pelaku pengasihan. Entah sudah pernah dekat atau bahkan sudah pernah menjadi pasangan. Selanjutnya yang ketiga, tidak jarang pengasihan dijadikan solusi ketika ada persaingan. Misalnya Anda menyukai seseorang, yang mana orang ini disukai juga oleh orang lain, atau bahkan disukai oleh banyak orang. Tidak hanya ditujukan untuk memikat seseorang yang belum menjadi milik kita, pengasihan juga tidak jarang ditujukan untuk mengikat kesetiaan seseorang yang memang sudah berstatus pasangan kita, agar tidak berpindah ke lain hati meskipun terpisah jarak yang jauh, meskipun lama tidak berjumpa. Dengan catatan, tetap upayakanlah komunikasi tetap ada dan terjalin sebaik-baiknya. Lain dari keempat tujuan ini, ada kalanya pengasihan dijadikan jalan karena mengalami penolakan. Istilahnya, cinta ditolak, dukun bertindak. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang menggunakan pengasihan sebagai cara untuk menaklukkan orang yang pernah menolaknya. Bahkan banyak juga yang mengaku bukan sekedar ditolak, tetapi juga dihina, diusir, dan dikatai macam-macam. Kalau yang seperti ini, sebenarnya akan menjadikan kurang bijak di pihak si pengamal sendiri. Jika seseorang itu memang sudah jelas-jelas tidak menginginkan kita, atau bahkan menghina kita secara terang-terangan, ya buat apa kita masih menginginkannya? Tidakkah lebih baik jika kita mencari pasangan lain saja yang lebih mengasihi kita, menghargai kita, dan menerima kita apa adanya? Sampai di sini biasanya banyak yang menjawab, tujuannya karena sakit hati, ingin balas dendam, biar orang yang sudah menghina ini tahu rasa. Kalau tujuannya sekedar balas dendam, malah saya sarankan lebih baik jangan. Buat apa? Lebih baik fokus pada kehidupan dan kebahagiaan kita sendiri saja. Sebagaimana kita berhak menyukai seseorang, maka orang itu pun memang punya hak untuk tidak menyukai kita. Anggaplah perlakuannya terhadap kita sebagai bagian dari rupa-rupa kehidupan di dunia. Jadikan pengalaman dan pelajaran, agar kedepannya kita lebih bijaksana. Tidak lagi menaruh hati pada orang yang ujung-ujungnya hanya menyakiti kita. Beberapa hal inilah kira-kira yang paling sering menjadi tujuan mengamalkan ilmu pengasihan atau menggunakan sarana pengasihan. Jika saat ini Anda sendiri sedang merasa membutuhkan pengasihan sebagai pegangan, tapi belum tahu yang paling cocok pengasihan yang mana, yang seperti apa, boleh konsultasikan dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keperluan Anda seperti apa. Sebagai contoh, pengasihan yang dipakai untuk mendekati orang baru tidak sama dengan amalan yang dipakai untuk mengembalikan perasaan mantan. Ibaratnya berobat, beda penyakit ya beda resepnya.
Harapannya agar saran yang diberikan dapat menjadi solusi yang tepat untuk Anda. Kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.